Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini udah lama ya aku nggak bikin roti. Dan ini aku mau bikin roti manis mentega guys. Teksturnya itu lembut banget, rasanya juga enak banget. So mau tahu gimana cara bikin roti manis ini? Mari kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita siapkan mangkok yang cukup besar supaya mudah untuk mengadonnya. Di sini kita butuhkan 1 butir telur guys. Telur yang cukup besar ukurannya kita masukkan ke dalam mangkok. Lalu kita tambahkan susu fresh milk. Ini sebanyak 250 ml ya guys, 250 ml. Ini susu fresh milk UHT, aku memakainya. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Kalau mau manis tambahkan lagi gula pasirnya. 7 gram ragi instan. Dan kita mix atau kita aduk sampai ragi dan juga gulanya larut dan tercampur rata semuanya. Untuk kalian yang mau membuat roti manis, pastikan adonannya itu benar-benar sempurna, benar-benar bagus, karena itu menentukan tekstur dari rotinya tersebut nanti kalau udah mateng ya guys. Jadi kalau adonannya bagus, pastinya rotinya juga akan bagus. Kemudian ini kalau sudah tercampur rata kayak gini, kita masukkan 437 gram tepung terigu protein tinggi. Harus memakai tepung terigu protein tinggi ya guys. Kemudian tambahkan 40 gram cream cheese. Kalau nggak ada ini di skip aja, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita aduk dulu pakai spatula sebelum kita menggunakan tangan nguleninnya ya guys. Karena kalau pertama-tama itu agak sedikit lengket, biar menyatu dulu saya menggunakan spatula seperti ini. Sejak aku tahu dan sudah mencoba beberapa jenis resep roti dan aku mencobanya, aku membuatnya, sekarang aku udah tidak lagi membeli roti di luaran sana karena lebih enak kita bikin sendiri guys. Dan juga kalau kalian emang suka berjualan, kalian juga bisa dong membuat roti terus kalian jual gitu, menggunakan resep-resep yang udah kalian bikin sendiri gitu guys. Jadi itu sudah bisa menjadi ladang usaha untuk kalian. Jadi nggak ada salahnya dicoba. Kalau kita bikin sesuatu itu memang pertamanya itu akan gagal atau nggak sempurna, tapi kalau dicoba terus pasti nanti hasilnya juga akan semakin bagus dan semakin sempurna. Kemudian tambahkan 55 gram butter setelah adonannya seperti ini, sedikit kalis, dan ini kita uleni sampai adonannya benar-benar kalis elastis ya guys. Jadi kalian kalau mau nggak capek, kalian juga bisa menggunakan mixer untuk membuat adonannya ini. Jadi biar nggak begitu capek. Tapi kalau nggak ada mixer, kalian juga bisa hanya menggunakan seperti yang saya lakukan. Kenapa saya menggunakan tangan aja? Karena saya mau mengintroduce atau mengasih tahu kepada kalian yang mau bikin roti tetapi kalian nggak punya mixer. So ini dia caranya. Karena terkadang kalau kita mau bikin roti itu nggak punya ini, nggak punya itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Jadi ini caranya yang simple, mudah, nggak perlu mixer. Kalian udah bisa bikin roti manis yang hasilnya benar-benar empuk. Kemudian ini aku tutup sampai mengembang 2 kali lipat. Kita tunggu beberapa saat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kurang lebihnya 1 jam sampai 2 jam tergantung suhu di tempat kalian ya guys. Kemudian setelah mengembang, kita kempeskan dulu adonannya untuk menghilangkan gelembung udara di dalam adonan roti tersebut ya guys. Jadi nanti rotinya itu nggak kering dan juga tidak berongga di saat memanggangnya. Kemudian kita sambil uleni seperti ini untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara di dalam adonan. Kemudian ini kita bagi-bagi guys adonannya jadi beberapa bagian. Di sini aku bagi menjadi 8 bagian sama besar. Jika kalian tidak yakin dengan besarannya, kalian bisa timbang per piecesnya atau per bagiannya, jadi supaya sama nanti bentuknya ya guys. Jadi kita bagi menjadi 8 bagian sama besar seperti ini.
Kemudian kita ambil satu bagian seperti ini dan kita bulatkan guys. Kita bulatkan setiap bagiannya seperti ini, mudah aja sampai semuanya habis. Oke guys, ini semuanya udah dibulatkan. Sekarang aku mau istirahatkan lagi sekitar 20 menit sambil ditutup dengan plastik seperti ini ya guys. Kemudian sambil menunggu kita olesi loyangnya dengan mentega supaya nanti tidak lengket saat sudah matang ya guys. Ini karena ini aku nggak kasih baking paper. Nah ini udah 20 menit guys, udah sedikit mengembang adonannya. Kemudian kita kempeskan, ambil satu bagian lalu kemudian kita kempeskan. Dan ini aku mau pipihkan, terus aku mau gulung memanjang gitu guys. Jadi ikuti aja seperti yang ada di video ini caranya, supaya hasil rotinya lembut dan juga empuk gituin. Jadi ini caranya kita gulung seperti ini ya guys. Untuk loyangnya sendiri ini aku memakai loyang ukuran 20 x 15 cm. Nah ini kita gulung seperti ini. Mau kalian kasih isian juga nggak apa-apa. Ini aku nggak kasih isian ya guys, karena aku lebih suka yang plain seperti ini. Nah kita kunci bawahnya supaya tidak lepas. Kemudian kita letakkan di atas loyang seperti ini. Nah lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Oke guys, setelah semuanya digulung seperti ini, kita letakkan di atas loyang seperti ini ya guys. Dan ini sambil kita rapihkan. Kemudian ini aku mau olesi dulu menggunakan butter. Tipis-tipis aja guys kita olesinnya sampai merata dari ujung ke ujung rotinya ya guys. Nah seperti ini. Lalu kemudian setelah diolesi menggunakan butter, kemudian kita tutup menggunakan plastik seperti ini dan kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat sebelum nantinya kita panggang ya guys. Jadi kita tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Oke guys, ini setelah kita tunggu selama 1 jam, kita diamkan, adonan rotinya atau rotinya sudah mengembang ya guys. Tetapi sebelum dipanggang, ini aku mau kasih buttercream di atasnya seperti ini. Untuk resep buttercreamnya silahkan cek di video aku, nanti aku cantumin di bawah video ini di deskripsi box untuk resep dari buttercreamnya ini. Ini enak banget buttercreamnya guys, dijamin. Kemudian kita kasih di sini ada tepung guys. Ini aku menggunakan tepung terigu protein tinggi seperti ini. Kita ayak tipis-tipis di atasnya sampai semuanya tercampur rata. Lalu kemudian aku kasih gula pasir di atas. Gula pasir di atasnya ini penggunaannya adalah untuk supaya nanti di saat kita makan rotinya itu ada rasa manis dan tekstur crunchy gitu guys. Jadi rotinya semakin enak ditambah dengan buttercream juga yang udah manis. Pokoknya ini enak banget guys, walaupun tanpa isian. Kalian harus coba. Sekarang kita panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu 180 selama kurang lebih 30 menit. Nah ini dia hasilnya guys, roti manis mentega yang pastinya ini enak banget. Kalian bisa lihat warnanya, teksturnya lembut. Ini kalau kalian manggang sendiri di rumah, ini harum dari butternya itu tercium di seluruh dapur Anda. Lihat kalian, teksturnya itu lembut banget guys. Kalian bener-bener harus coba resep yang satu ini biar kalian tahu gimana rasanya ya guys. Ini tanpa mixer, ini hanya menggunakan tangan, tetapi hasil rotinya itu bener-bener empuk. Ini adalah roti manis yang jadi favorite kesukaan aku kalau bikin guys. Jadi resep ini harus kalian simpen kalau suatu saat pasti kalian membutuhkan untuk bikinnya. Nah kalian bisa lihat untuk teksturnya sendiri ini lembut,
empuk gitu, dan rasanya juga pas banget dari perpaduan dari rasa butter dan juga crunchy dari gula pasir guys. Oke, itu aja, silakan dicoba di rumah. Untuk resep roti mentega, roti kasur, roti manis dan sebagainya, nggak perlu beli lagi di luaran sana, bahkan kalian bisa jual sendiri untuk toko bakery kalian. Menggunakan resep ini yang udah pernah coba, silahkan tulis di bawah, komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video saya, see you my next video, bye bye.